Kelahiran Pedang Iblis bab 1611 bahaya. Dunia gelap berubah luasnya. Sifat material gelap yang mengalir di dalamnya berubah seiring dengan peningkatan kekuatan. Arus padat seperti cairan memadat hingga menjadi logam hitam yang memenuhi seluruh aula kuning tua. Kemudian, kekuatan mereka semakin meningkat hingga meledak menjadi badai hitam yang mengamuk. Proses serupa terjadi pada teman-temannya. Ekspresi murni dari hukum mereka mengalir melalui aula dan meningkat hingga mencapai tingkat kekuatan yang belum mereka sentuh. Keingintahuan Raja Elbas meningkat saat ia terbang melewati aula. Itu menjadi sinar keemasan yang meresap ke dalam setiap material dan membuatnya memahami strukturnya. Dunia di sekitar Divine Demon hancur di bawah pengaruh auranya. Bahkan batu bata piramida tampaknya tidak mampu menahan hukumnya yang sombong. Rasa lapar Alexander menghancurkan batu bata dan melipat gandakan energi primer yang dilepaskan dalam proses tersebut. Dia sepertinya mampu menghasilkan kekuatan dari ketiadaan. Gelombang mental Theodora mampu melihat sifat sebenarnya dari hukum di sekitarnya. Dia bisa memahami hasrat samar yang dibawa oleh materi itu, dan sebagian dari kekuatan mengalir dalam dirinya setelah memperoleh pengetahuan itu. Pemikiran Luke mulai mengubah materi dan memaksanya memperoleh sifat yang berbeda. Hukum berubah sesuai keinginannya tanpa memerlukan energi tambahan. Pengaruh Fuleri mengubah beberapa materi yang lebih lemah menjadi sumber daya yang penuh energi tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Dia bisa menghasilkan kekuatan hanya dengan menyebarkan auranya. Peristiwa serupa juga terjadi pada para ahli lainnya. Piramida tersebut telah menyalin hukum mereka dan menempatkan kesadaran mereka di dalam sosok halus untuk membuat mereka mampu menahan kekuatan itu. Struktur tersebut menunjukkan jalurnya dan mereplikasi dampaknya. Manfaat dari prosedur itu tidak hanya melibatkan penglihatan mereka. Nuh dan yang lainnya menggunakan kekuatan superior itu seolah-olah itu milik mereka. Mereka mengalami teknik-teknik itu dalam bentuk terkuatnya. Efek dari teknik yang ditimbulkan pada masalah di sekitar mereka juga memberikan lebih banyak petunjuk tentang akhir dari jalan mereka. Para ahli tersebut sebagian dapat melihat akan menjadi apa mereka di puncak perjalanan termal. Pengalaman itu sungguh menakjubkan. Berbagai aura bahkan tidak saling mempengaruhi. Piramida itu menahan pengaruhnya pada batu bata yang membuat aula besar itu. Nuh merasa kendali atas kekuasaannya seringkali hilang. Piramida tersebut mengotomatiskan sebanyak mungkin bagian dari prosedur, sehingga dia jarang harus bertindak. Meski begitu, Noah tidak merasa perlu melakukan apapun di depan tontonan itu. Dia hanya ingin melihat dan mempelajari bagaimana hukumnya akan berlaku setelah dia mencapai peringkat ke-9. Semakin banyak material yang mulai meleleh atau pecah sementara berbagai aura menekan strukturnya. Bahkan logam paling kuat pun tertekuk di depan pengaruh yang mampu menangani material peringkat 9. Mayat pembangun hebat meninggalkan tempat tidur dan terbang menuju pusat dari 3 inti palsu peringkat 9. Sayatan vertikal yang membentang dari kepala hingga jari kaki kemudian terbuka dan membuat semua orang di area tersebut menahan napas. Aura piramida menjaga mayat pembangun hebat tetap di udara dan siap menerima material baru. Noah dan yang lainnya hanya dapat menggunakan 3 inti palsu pada saat itu, dan item tersebut berubah di bawah pengaruhnya. Aura para ahli bekerja sama untuk meningkatkan inti palsu dan menyesuaikannya dengan keberadaan pembangun hebat. Grid Builder berada tepat di depan mata mereka, sehingga mereka dapat mempelajarinya sambil menyelesaikan prosedur. Inti palsu itu hancur sebelum mendapatkan kembali bentuk aslinya di bawah pengaruh aura tersebut. Mereka menjadi lebih kuat dan berubah bentuk seiring dengan berlanjutnya proses, tapi mereka segera berubah menjadi item yang sama sekali berbeda. Salah satu inti palsu berbentuk tubuh Grid Builder. Itu meniru wajah dan berbagai fiturnya dengan sempurna sebelum menghentikan transformasinya. Inti palsu kedua berubah menjadi bola kecil bersinar yang mengingatkan Nuh pada seorang Dantian. Bahkan berisi nafas peringkat 9 yang sesuai dengan hukum pembangun hebat. Yang ketiga kehilangan bentuknya. Itu menjadi gas pikiran putih pekat yang siap mengalir di dalam pikiran pembangun hebat. Bahan itu hampir sama mengkilatnya dengan Dantian. Para ahli kemudian selesai melelehkan material yang terkumpul di lantai dan membuat energinya mengalir ke dalam Grid Builder. Cederanya perlahan sembuh, tetapi piramida membuka lukanya lagi karena diperlukan untuk menyelesaikan prosedur. 3 inti palsu yang dimodifikasi kemudian terbang menuju Grid Builder. Mereka menyatu dengan pusat kekuasaannya dan mencoba menghidupkan organ tersebut. Efek aura piramida perlahan menghilang. Sosok halus itu mulai menghilang saat perhatian aura berat tertuju pada pembangun hebat. Noah dan yang lainnya perlahan kembali ke tubuh mereka dan mendapatkan kembali kendali atas tindakan mereka. Para ahli terjatuh ke lantai dan mengalami kelemahan paling hebat sepanjang hidup mereka. Pusat kekuasaan mereka hampir kosong, namun tak satu pun dari mereka yang berani mengeluh tentang keadaan mereka. Piramida telah memberi mereka pengalaman terbaik dalam hidup mereka. Mereka tahu kemana teknik dan hukum mereka akan membawa mereka di akhir perjalanan kultivasi. Proses berlanjut di tengah aula besar.
Piramida menutup lukanya setelah 3 inti palsu menyatu dengan pusat kekuatan Grid Builder sebelum menciptakan serangkaian lapisan pertahanan di sekitar ahlinya. Susunan pertahanan berkumpul di sekitar Grid Builder dan menciptakan sesuatu seperti kepompong. Auranya kemudian lenyap sama sekali, dan bahkan piramida berhenti memberikan tekanan beratnya. Semuanya menjadi sunyi, hanya cahaya putih yang dipancarkan kepompong aneh di udara yang membuat para ahli memahami bahwa prosedur tersebut masih berlangsung. Cahaya yang dipancarkan oleh batu bata berwarna kuning tua meredup, dan getaran acak yang terjadi di dalam piramida berhenti. Kebangkitan telah mencapai fase terakhirnya, jadi struktur tersebut harus memusatkan seluruh perhatiannya pada pembangun hebat. Noah dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memikirkan perubahan itu. Pikiran mereka masih memikirkan berbagai perasaan yang dialami selama prosedur. Mereka ingin segera mengasingkan diri dan melihat betapa bermanfaatnya pengalaman itu, namun serangkaian cahaya tiba-tiba menembus lantai dan menjangkau mereka. Hal yang sama berlaku untuk rekan mereka di atas panggung. Garis-garis putih menembus batu bata kuning tua dan berhenti hanya ketika sampai di sana. Dan yang lainnya hendak memikirkan metode untuk menghubungi kehendak piramida, tetapi pandangan mereka tiba-tiba berubah. Sebuah kekuatan besar menyelimuti sosok mereka dan menyeret mereka menjauh dari struktur itu. Cahaya putih dari langit menyinari tentara untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Para ahli berada tepat di luar piramida, tetapi tak satu pun dari mereka berhasil kembali ke dalamnya. Garis-garis putih membentang di permukaan piramida, dan gempa bumi menyebar dari area tersebut. Strukturnya tidak bergetar, tapi kekuatan yang terkumpul membuat udara dan tanah di sekitarnya bergetar. Kita harus fokus memulihkan energi kita, seru Alexander begitu sensasi berbahaya muncul di benaknya. Nuh merasakan hal yang sama setelah beberapa detik, dan ahli lainnya mengikuti. Mereka juga mulai merasakan bahwa bahaya besar akan menimpa mereka. Para ahli itu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Harapan terbaik mereka untuk menangani ancaman peringkat 9 sudah berlalu, jadi mereka harus bertahan sampai kebangkitan selesai. Noah dan mereka yang menjadi bagian inti dari prosedur tersebut membenamkan diri dalam sesi pelatihan untuk mengisi kembali pusat kekuatan mereka sementara yang lain mulai mengerahkan pertahanan di area tersebut. Tak satu pun dari mereka akan menahan diri di depan ancaman yang akan terjadi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1612 puitis. Piramida itu terus mengeluarkan kilatan cahaya putih saat garis-garis bersinar mengalir melalui permukaannya. Gempa bumi memenuhi wilayah sekitar dan menghancurkan udara di atasnya, namun tentara tidak pernah berhenti bekerja. Noah dan yang lainnya bahkan tidak berani meninggalkan area berbahaya itu. Naluri mereka memberitahu mereka bahwa sesuatu yang berbahaya akan datang, dan pembangun hebat adalah peluang terbaik mereka untuk bertahan hidup. Para ahli yang mengambil bagian dalam kebangkitan Grid Builder mengasingkan diri untuk mengisi kembali pusat kekuasaan mereka. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama prosedur masih tersimpan jelas dalam ingatan mereka, sehingga bermanfaat bagi sesi pelatihan mereka. Nuh merasa seolah-olah pusat kekuasaannya tidak tahan lagi untuk tetap berada pada levelnya saat ini. Mereka ingin meningkatkan dan mencapai bidang yang dialami selama prosedur. Bahkan tubuhnya yang baru maju tidak bisa puas dengan tingkat menengah. Situasi tegang menghalangi Nuh untuk menguji kekuatan barunya, tetapi dia dapat merasakan bahwa kecakapan pertarungannya telah mengambil langkah maju yang jauh. Terobosan pada tubuhnya tidak hanya memberikan akses terhadap kekuatan fisik yang unggul. Itu juga memberikan energi primer yang lebih baik dalam jumlah yang lebih besar. Substansi yang tidak stabil dan seni bela dirinya akan mendapat manfaat besar dari peningkatan itu. Tubuh barunya juga akan memungkinkan dia menanggung lebih banyak kelemahan dari pedang terkutuk itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Nuh telah melangkah ke tingkat yang benar-benar baru. Bulan-bulan diketahui berlalu ketika tentara bersiap menghadapi ancaman yang tidak butuh waktu lama bagi para ahli untuk keluar dari area pelatihannya. Raja Elbas adalah orang pertama yang bergabung kembali dengan pasukan lainnya, dan dia segera menjadi pemimpin dari semua ahli prasasti yang menangani berbagai perlindungan. Nuh dan yang lainnya segera mengikuti Raja Elbas. Alexander adalah orang terakhir yang keluar dari area pelatihannya karena pusat kekuasaannya memerlukan lebih banyak energi, namun ia akhirnya bergabung dengan pasukan lainnya. Suatu masa yang menegangkan mengikuti peristiwa itu. Noah dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk bersiap menghadapi ancaman yang akan datang, tetapi ada batasan seberapa banyak yang dapat mereka lakukan. Kekuatan mereka tidak seberapa melawan keberadaan peringkat 9. Perasaan berbahaya itu semakin menguat hingga mulai mempengaruhi mood tentara. Binatang ajaib itu segera menjadi mangsa sensasi itu, tapi harga diri Nuh berhasil mengendalikan mereka. Para pembudidaya akhirnya mulai menderita di bawah tekanan terus-menerus. Mereka menjadi gelisah dan jengkel karena pikiran mereka hanya bisa merasakan kematian di sekitar mereka. Perasaan itu kemudian menyerang kaum Bibrida, dan mereka harus bergantung pada pemimpin mereka untuk tetap tenang. Alexander bahkan terkadang harus mengandalkan beberapa tekniknya untuk menjaga suasana hati mereka tetap terkendali.
Perasaan berbahaya itu semakin kuat. Sepertinya tidak ada yang mampu mempengaruhi kekuatan misterius itu. Bahkan gelombang kejut yang dipancarkan piramida tidak berhasil menekannya. Tampaknya situasi tegang ini akan berlangsung selamanya. Namun sebuah kejadian tiba-tiba mengakhirinya. Cahaya putih yang kuat melintasi langit, dan sesosok manusia muncul di tanah agak jauh dari tentara. Nuh dan orang-orang yang pernah menggunakan mata bersinar selama invasinya ke wilayah manusia mengenali kultivator itu. Dia adalah ahli yang sama yang dikirim langit dan bumi untuk menghentikan Radiant Ice, namun kondisinya jauh lebih buruk daripada yang mereka ingat. Wajah ahli kulit putih itu pucat. Jubahnya robek berantakan, dan bercak darah menutupi beberapa helai kain yang masih tergantung di tubuhnya. Auranya tidak memancarkan cahaya lagi. Akar itu tampak sangat lemah, dan dia bahkan tidak peduli dengan keberadaan di depannya. Noah dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi saat melihat itu. Mereka siap melancarkan serangan terbaik mereka terhadap ancaman itu, tetapi mereka tidak yakin apakah ahli itu berbahaya lagi. Kultivator kulit putih bahkan tidak melihat ke arah tentara. Dia hanya melirik ke belakangnya, dan kecemasan muncul di ekspresinya setiap kali nalurinya merasakan sesuatu. Langit dan bumi semakin ceroboh, kata Nuh dalam benaknya. Sudah jelas apa yang terjadi, namun sebagian besar ahli di angkatan bersenjata bahkan tidak berani mempertimbangkan pilihan itu. Nuh tidak ada di antara mereka, dan tebakan akurat muncul di benaknya saat ahli kulit putih itu berusaha mengatur napas. Radiant Ice jelas memenangkan pertempuran, dan dia terus mengejar ahli kulit putih saat pasukan berada di dalam piramida. Namun, kultivator tersebut sudah kelelahan saat itu. Jelas sekali dia tidak bisa melarikan diri lagi. Dia harus cepat, pikir Noah sambil melirik ke piramida. Cahaya merah akhirnya menekan cahaya putih dan memenuhi langit. Raksasa humanoid raksasa muncul di cakrawala dan mendekati posisi Nuh hanya dalam beberapa menit. Tentara akan segera memeriksa raksasa itu dengan kekuatan aslinya. Benda yang tertulis di sana tidak memiliki retakan apapun, dan benda itu juga telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Tampaknya Radiant Ice menjadi lebih kuat sejak bentrokan pertama dengan ahli kulit putih. Kamu akan berhasil bertahan selama beberapa abad jika kamu tidak keluar dari gedung itu, suara familiar Radiant Ice keluar dari raksasa tak berwajah itu. Semuanya akan berakhir sekarang. Saya tidak bisa memaafkan pengkhianatan. Nuh dan para pemimpin lainnya mengabaikannya. Mereka telah bersiap menghadapi situasi serupa. Mereka siap untuk berperang tanpa harapan itu dan menunda kematian mereka selama mungkin. Apakah kamu pikir kamu bisa menahannya? Noah bertanya melalui gelombang mentalnya. Tidak sama sekali, jawab Alexander. Dia adalah pakar peringkat 9. Saya hanya bisa memblokir satu serangan jika dia tidak serius. Jangan menahan diri pada senjata sekali pakai, Noah mengingatkan Alexander. Setiap detik berarti. Kita harus bertahan sampai Grid Builder keluar. Jika dia keluar, keluh Raja Elbas saat bergabung dalam percakapan itu. Setidaknya kami sudah cukup gila untuk menghadapi ahli peringkat 9, jawab Wilfred. Mereka akan membuat lagu tentang kita. Apakah dia selalu memiliki getaran puitis seperti ini? Iblis ilahi bertanya. Lord Wilfred lebih dalam dari kalian semua, jawab Ian. Kalian semua idiot, desah Raja Elbas. Bayangkan mati bersama kami, iblis ilahi tertawa. Noah dan Alexander sama sekali mengabaikan percakapan mental itu dan fokus pada lawan mereka. Radiant Ice juga tidak memedulikan tentara. Pakar kulit putih mengambil seluruh perhatiannya. Kita bisa menyelesaikan sesuatu, pakar kulit putih itu berteriak. Saya adalah pengikut langit dan bumi. Guru saya dapat memberikan semua yang Anda inginkan. Di mana kesenangannya? Suara Radiant Ice bergema di langit sementara raksasa itu mengangkat tangannya yang besar. Langit dan bumi tidak bisa menghentikanku, jadi aku akan mengambil semua yang kuinginkan. Tangan raksasa itu terangkat ke bawah dan membuat ahli itu menjadi bubur berdarah sebelum dia bisa mengatakan apapun. Eksistensi peringkat 9 mati tepat di depan tentara, namun para pemimpinnya tidak bergeming. Sekarang giliranmu sekarang, suara Radiant Ice menggema di langit. Kau menyia-nyiakan kesempatan untuk memerintah negeri abadi bersamaku. Aku tidak tahan dengan pelanggaran itu. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa spesies Anda dapat menguasai alam yang lebih tinggi? Nuh tiba-tiba berteriak. Kamu menginginkan kesempurnaan, kan? Kenapa kamu tidak menguji bawahanmu melawan kami? Saya bisa mengerti ketika seseorang mencoba mengulur waktu, jawab Radiant Ice. Tidak ada gunanya membunuh kami dengan kekuatanmu, Noah mengangkat bahunya. Aku mencoba mengulur waktu, tapi keberadaanmu berada di peringkat 9. Apa yang bisa kami lakukan untuk menakutimu? Kata-kata Nuh sepertinya memberikan efek yang diinginkan karena serangkaian lebah keluar dari raksasa dan memenuhi langit. Suara dengungan mereka memekakkan telinga, tapi itu adalah suara terbaik di dunia dalam pikiran Nuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1613 bakat. Bagaimana kamu bisa membuat orang marah dengan mudahnya? Alexander bertanya tanpa repot-repot menggunakan gelombang mentalnya. Dia salah memahami individualitasnya, desah Jordan.
Ambisinya luar biasa, tapi dia bisa saja jauh lebih kuat di bidang itu. Dia mungkin mendapatkannya dari tuannya, tambah Raja Elbas. Saya tidak akan menyangkalnya, kata Demon Divine sebelum para pemimpin mendarat di tanah di depan tentara. Lebah telah berubah selama beberapa tahun terakhir. Mereka menjadi lebih besar, dan semacam kaki tambahan tumbuh dari tubuh mereka. Mereka juga memiliki penjepit yang panjang sekarang, dan tubuh mereka tampak lebih kokoh dari sebelumnya. Beberapa lebah bahkan mendapat tambahan perut. Spesimen yang ditingkatkan itu menyerupai pasukan elit yang mampu memimpin seluruh peleton. Mereka bahkan memiliki aura unik yang mengalir keluar dari tubuh mereka. Satu peleton yang terdiri dari ratusan lebah melesat ke depan begitu pemimpin musuh mendarat di tanah. Kelompok itu berisi banyak spesimen peringkat 8, tetapi pasukan Nuh tidak goyah. Serangkaian garis emas menyala saat lebah hampir mendekati tentara. Cahaya berkumpul di langit dan melahirkan sekelompok golem dan boneka. Mereka segera terbang menuju gerombolan itu dan mulai menyembelih spesimennya. Lebah yang tak terhitung jumlahnya mati dalam bentrokan pertama, tapi tidak ada yang mengancam di depan kemenangan kecil itu. Peleton itu hanyalah sebagian kecil dari pasukan musuh, dan para pemimpinnya bahkan tidak tahu berapa banyak spesimen yang masih ada di dalam raksasa itu. Boneka-boneka itu meledak ketika lebah ingin menghancurkannya. Suar yang terbuat dari api emas melesat ke langit dan membunuh setiap binatang ajaib dalam jangkauannya. Peleton pertama tewas dalam waktu kurang dari 1 menit. Aku memainkan permainanmu, suara Radiant Eyes menggema dari raksasa itu, tapi aku yang membuat peraturan. Raksasa itu mengangkat tangan sebelum suara mendengung yang kuat keluar dari kain merahnya. Semua binatang ajaib dan bibrida di daerah itu berhasil memahami makna yang dibawa oleh seruan itu. Radiant Eyes telah memberi perintah untuk serangan tanpa henti. Seluruh pasukan lebah melesat ke depan. Noah dan yang lainnya melihat ratusan spesimen di peringkat 1/4 terbang ke arah mereka untuk melancarkan serangan tanpa pamrih. Tak satu pun dari makhluk itu yang peduli dengan kehidupan mereka. Noah dan yang lainnya tidak perlu bertukar kata apapun. Mereka sudah menyiapkan taktik pertempuran. Mereka membatasi diri untuk mengaum ke arah tentara yang datang dan bersiap menghadapi bentrokan yang akan segera terjadi. Terlebih lagi cahaya keemasan yang menyala di sekitar tentara dan melahirkan pasukan boneka yang berapi-api. Pertahanan tersebut muncul di antara lebah dan mulai membunuh sebanyak mungkin spesimen. Lebah langsung mengabaikan boneka-boneka itu. Mereka tidak peduli dengan perlindungan itu. Target mereka ada di darat, dan mereka tidak akan berhenti untuk menjatuhkannya. Para pembudidaya, bibrida, dan binatang ajaib peringkat 7 melakukan formasi pertempuran hingga mereka berubah menjadi 5 Hydra mengelilingi 9 di peringkat 8. Mereka hanya berada di level bawah, tapi mereka bisa bergabung dalam pertarungan dengan baik dalam bentuk itu. Noah, Wilfred, Alexander, Jordan, Ian, dan Divine Demon melangkah maju dan menunggu lawan mereka tiba. Mereka semua memilih target di antara gerombolan yang datang dan bersiap menghadapi mereka. Seekor lebah tingkat menengah menukik ke arah Nuh. Makhluk itu dapat merasakan bahwa lawannya berada pada level yang sama, tetapi perintah Radiant Eyes membuatnya tidak dapat memahami perbedaan kekuatan yang sebenarnya. Noah bahkan tidak repot-repot menghunus pedangnya. Dia mengangkat tangannya dan menunggu sengatnya mendarat di telapak tangannya yang terbuka. Suara dentang bergema di langit saat alat penyengat itu mengenai telapak tangannya. Nuh tidak merasakan sakit apapun, dan dia bahkan tidak mundur selangkah pun. Serangan itu tidak bisa membuatnya bergerak atau berdarah. Lebah itu tidak peduli dengan unjuk kekuatan itu dan terus maju ke depan. Tapi Noah segera mencabut sengatnya sebelum menusuk tangannya hingga terluka. Makhluk itu mencoba menyuarakan rasa sakitnya, tapi Noah langsung melambaikan tangannya. Sebuah singularitas keluar dari jari-jarinya setelah gerakan itu, dan lebah itu akhirnya terbelah menjadi 2. Lebih banyak binatang ajaib tingkat menengah mencoba menyelam ke arahnya, tetapi mereka menemui nasib yang sama. Nuh mencabik-cabik tubuh mereka dengan tangan kosong. Dia tidak membutuhkan apapun untuk melawan makhluk di level itu. Radiant Eyes telah mengubah lebah menjadi makhluk yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia tidak menjadikan mereka bodoh. Mereka tidak memiliki kecerdasan terbaik dibandingkan dengan binatang ajaib lainnya, tetapi mereka dapat memahami bahwa spesimen tingkat menengah tidak dapat menangani Nuh. Salah satu spesimen dengan perut tambahan segera meninggalkan posisinya dan menyelam menuju Nuh. Nalurinya memperingatkan dia tentang ancaman baru itu. Mereka bisa merasakan makhluk tingkat atas mendekati posisinya dengan kecepatan tinggi. Lubang hitam dengan cepat mulai mendorong zat tidak stabil ke dalam wadah hitam. Noah merasakan gelombang kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dia tersenyum ketika dia merasakan bahwa jaringannya sekarang dapat menahan teknik itu. Terobosan tersebut memperkuat pembuluh hitam tersebut karena Nuh sering mengandalkan zat yang tidak stabil tersebut. Keberadaannya telah berpindah ke bidang itu, jadi tubuhnya tahu di mana harus ditingkatkan. Lebah besar itu menabrak Noah dalam sekejap. Awan kelabu segera memenuhi bagian medan perang itu dan menyembunyikan hasil bentrokan itu. Para ahli lainnya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Nuh.
Mereka sudah jelas ketika menyiapkan rencananya. Pertarungan itu hanya menyisakan yang terkuat di antara mereka yang masih hidup. Jadi mereka tidak bisa mengabaikan pertarungan mereka untuk membantu orang lain. Tentu saja, itu menyeratkan kebangkitan Grid Builder yang sebenarnya. Aku akan sampai di sana, pikir Noah saat pancaran sinar merah bersinar dari balik matanya. Kaki lebah telah menusuk tubuhnya di beberapa titik, tetapi tidak pernah berhasil menembus otot Nuh. Di sisi lain, Nuh telah menghentikan penyengatnya dengan tangan kosong lagi, dan dia merasa gembira melihat pemandangan itu. Makhluk itu mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman Nuh tidak mau bergerak. Lebah itu meronta dan melancarkan serangan, namun serangkaian sosok hitam muncul di jalurnya. Nuh membanting lebah itu beberapa kali ke tanah sebelum mendekati kepalanya. Makhluk itu masih mencoba menyerangnya, tapi dia menekan kakinya pada mata kirinya dan mempertahankan posisinya sementara dia menghunus pedang iblis. Bilahnya bersinar dengan cahaya hitam beberapa kali, dan sebuah kepala akhirnya berguling ke tanah. Noah baru saja melangkah ke tingkat menengah, tapi dia sudah mampu mengalahkan binatang ajaib tingkat atas. Nuh menyimpan mayat tersebut sebelum melompat di antara badai lebah yang melanda pasukannya. Serangkaian akar menyebar dari sosoknya, dan banyak makhluk mati karena aura korosifnya. Aksi itu memberinya perhatian khusus. Nuh melihat lebah yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arahnya dan menghentikan serangan terhadap pasukannya. Gelombang makhluk bersayap segera mencoba menelan Nuh, tetapi hanya spesimen tingkat menengah yang dapat bertahan hidup di sekitarnya pada saat itu. Bentuk iblis telah memperoleh sumber makanan baru setelah terobosannya di tingkat menengah. Nuh telah memberikan parasit itu primer yang unggul, dan hasilnya spektakuler. Kelahiran pedang iblis bab 1614 kelompok sembrono. Lebah lebih kuat dari tikus, terutama setelah pengaruh Radiant Ice memaksa tubuh mereka berevolusi. Namun, mereka masih di bawah rata-rata dalam hal kekuatan fisik dan pertahanan bawaan. Nuh bisa membantai makhluk-makhluk itu dengan nyaman. Bahkan spesimen tingkat atas tidak bisa mengancamnya. Hanya lebah-lebah yang hendak mendekati puncak peringkat ke-8 yang berhasil menandingi pukulannya. Zat yang tidak stabil mengubah tubuhnya menjadi senjata yang sempurna. Pedang iblis meningkatkan kekuatan fisiknya dan mengubah tebasannya menjadi senjata mematikan. Parasit itu menyatukan aura korosifnya dengan tekniknya dan memberi mereka kekuatan yang jauh lebih besar. Mendengkur dan teman lainnya juga keluar di tempat terbuka. Mereka tidak bisa menangani spesimen tingkat atas, tapi mereka bisa melawan dan mengalahkan makhluk di tingkat menengah. Nuh menghitung seluruh pasukan, dan usahanya dalam kawanan itu melegakan banyak tekanan dari rekan-rekannya. Alexander dengan cepat meniru pendekatannya sementara Wilfred dan Bibrida lainnya tetap tinggal untuk menangani lebah apapun yang berhasil melewati dua monster tersebut. Pertarungan itu spektakuler. Kawanan lebah mencoba menelan pasukan musuh, tetapi Nuh dan yang lainnya tidak pernah kehilangan arah. Mereka melawan balik makhluk-makhluk itu dan memenuhi medan perang dengan mayat-mayat yang cacat. Nuh memutuskan untuk menggunakan apinya setelah cukup banyak binatang ajaib berkumpul di sekitarnya. Ambisinya bahkan melonjak untuk memberdayakan kemampuan bawaannya dan memberikan kekuatan yang cukup untuk membunuh makhluk tingkat menengah dalam beberapa detik. Gelombang energi yang sangat besar mengalir di dalam diri Nuh setiap kali api kecil menyatu dengan tubuhnya. Binatang ajaib di tingkat menengah harus bekerja selama bertahun-tahun untuk mendapatkan akses ke energi yang sangat besar itu, tapi Nuh hampir tidak mempermasalahkannya. Tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat besar. Kekuatannya melampaui apa yang bisa dimiliki makhluk tingkat menengah, dan persyaratannya sesuai dengan kekuatan. Nuh membakar setiap binatang ajaib tingkat rendah dan menengah yang memasuki jangkauannya, tapi dia tidak merasakan peningkatan kekuatan apapun. Tubuhnya adalah jurang maut yang tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap gelombang energi yang sangat besar itu. Situasinya terlalu tegang untuk memikirkan detail-detail itu. Noah membatasi dirinya untuk menghafal perasaan itu sambil tetap fokus pada pertempuran. Spesimen tingkat atas bisa melukainya, jadi dia harus menunjukkan sebagian dari gaya bertarungnya agar tidak tersentuh. Lebih banyak lebah keluar dari raksasa merah itu, tetapi situasi di medan perang tidak berubah. Makhluk-makhluk itu tidak bisa unggul, dan sebagian besar lawan mereka bahkan melampaui mereka dalam hal ketahanan. Pemandangan itu sejujurnya mengejutkan Radiant Ice. Pertarungan itu menunjukkan betapa lemahnya bawahannya dibandingkan dengan makhluk lain. Spesiesnya membutuhkan banyak upaya, terutama terhadap makhluk yang berada di puncak rantai makanan. Kamu mengecewakan, desah Radiant Ice, dan suaranya mengguncang seluruh langit. Suara mendengung keluar dari raksasa itu dan mencapai setiap lebah. Makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga sebelum jatuh ke tanah. Noah dan yang lainnya memasang ekspresi serius saat mereka memeriksa lebah yang jatuh. Radiant Ice telah membunuh pasukannya, dan dia melakukannya dengan suaranya. Kekuatan destruktif yang dimiliki oleh eksistensi peringkat 9 membuat ambisi Nuh meroket, tapi dia tidak membiarkannya mengalir ke auranya.
Dia harus mendapatkan lebih banyak waktu, dan menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan kecakapan bertarung bukanlah langkah terbaik. Apa yang bisa kukatakan saat ini? Noah bertanya-tanya saat teknik deduksi iblis diaktifkan untuk memberinya pemikiran yang keras. Noah mencari apapun yang dapat memicu kemarahan Radiant Eyes dan pada saat yang sama membuatnya tetap berada di luar medan perang. Namun, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang sesuai dengan situasinya. Dia hanya bisa memikirkan ejekan kekanak-kanakan. Apakah kamu memiliki sesuatu yang lebih baik di dalam gunung itu? Noah berteriak, tapi ekspresinya membeku ketika sebuah tangan raksasa terbentuk di atas salah satu Hydra. Nuh bahkan tidak punya waktu untuk berbalik. Tangannya terangkat ke bawah, dan Hydra itu menghilang. Teman-temannya yang lebih lemah telah berubah menjadi genangan darah dalam sekejap. Kalau begitu, inilah akhirnya, desah Noah dalam benaknya. Suar Sword Sein masih ada di dalam pikirannya, tapi Noah tidak punya alasan untuk mengaktifkannya. Pakarnya adalah monster, tapi Alexander ada di sampingnya. Pandangan sekilas ke arah ekspresi pemimpin itu sudah cukup untuk memberitahu Nuh betapa tidak ada harapannya situasinya. Bisakah kita melakukan sesuatu? Wilfred bertanya melalui hubungan mental. Saya mungkin bisa membuat lubang pada raksasa itu, Alexander menjelaskan, tetapi itu tidak akan menyelesaikan apapun. Ini semua soal bagaimana Anda ingin mati sekarang. Nuh juga pernah mengalami situasi serupa. Matanya bertemu dengan tatapan Raja Elbas. Duo ini berada di pihak yang berlawanan pada saat itu, tetapi mereka akan mati bersama sekarang. Mencapai eksistensi peringkat 9 pasti terasa menyenangkan, Noah akhirnya menghela nafas. Aku yakin itu benar, Alexander tertawa ketika auranya meluas. Saya tidak pernah berpikir saya akan berjuang demi kejayaan, Raja Elbas mendengus dan memijat pelipisnya. Kamu tidak pernah memikirkan banyak hal? Divine Demon tertawa. Wilfred ingin menambahkan sesuatu, tetapi tangan yang lebih besar terbentuk di atas tentara dan ditembakkan ke bawah. Noah bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat kepalanya. Kesadarannya menjadi gelap sebelum dia sempat berpikir terakhir. Mendengus keluar dari raksasa itu setelah Radiant Eyes mengurus pasukan musuh. Dia telah mengalahkan semua ahli yang telah menyinggung perasaannya, tapi itu membuatnya tidak punya rencana nyata. Pikirannya dengan cepat tertuju pada negeri luar. Menjadi penguasa wilayah manusia memang menarik, tapi dia ingin menjaga kondisinya terlebih dahulu. Pertarungan melawan ahli kulit putih telah menunda transformasinya, jadi dia perlu mengumpulkan lebih banyak energi. Gelombang mentalnya menyebar ke seluruh medan perang dan mulai mengumpulkan berbagai mayat yang terkumpul di tanah. Dia tidak akan menyia-nyiakan bahan-bahan itu, dan dia bahkan berencana mempelajari beberapa bibrida tersebut untuk memperbaiki kekurangan spesiesnya. Namun, Radiant Eyes menyadari sesuatu yang aneh saat kesadarannya mempelajari medan perang. Mayat biasanya mulai menyebarkan energinya, tapi itu tidak terjadi di sana. Bahkan lebah yang mati pun tidak memancarkan energinya. Tampaknya seluruh area dicegah untuk menghentikan kerusakan alami pada mayat-mayat itu. Tubuh, dantian, dan pikiran, sebuah suara yang dalam tiba-tiba keluar dari piramida. Makhluk hidup tidak begitu rumit. Membangkitkan beberapa ribu makhluk hidup adalah permainan anak-anak. Aura putih mengalir keluar dari piramida dan menutupi seluruh medan perang. Gelombang mental Radiant Eyes hancur karena pengaruh itu, dan bahkan raksasanya pun menderita di bawah lingkaran cahaya itu. Bongkahan merah dan puing-puing berjatuhan dari raksasa itu setiap kali cahaya putih menyentuh permukaannya. Piramida mampu mempengaruhi item peringkat 9. Radiant Eyes hanya bisa berhenti bermain-main di depan ancaman baru itu. Maksudku, setengah tawa keluar dari piramida. Makhluk peringkat 8 telah berhasil menghidupkan kembali keberadaan di peringkat ke-9. Saya akan menganggap diri saya gagal jika saya tidak dapat melakukan hal yang sama untuk penyelamat saya. Cahaya putih semakin kuat dan memaksa Radiant Eyes melindungi raksasa itu dengan kesadarannya. Lapisan logam juga muncul di atas kulit boneka itu dan melindunginya dari lingkaran cahaya yang menyilaukan. Nuh tiba-tiba membuka matanya. Pikirannya dengan cepat menyebar untuk memeriksa tubuh dan teman-temannya, tapi dia tidak punya kata-kata untuk menjelaskan apa yang dilihatnya. Pusat kekuasaannya berada dalam kondisi sempurna. Bahkan pedang iblis dan rekan-rekannya yang lain juga berada dalam kondisi yang sama. Pasukan lainnya juga baik-baik saja. Seolah-olah pertarungan melawan lebah tidak pernah terjadi. Jangan khawatir, orang-orang yang ceroboh, sebuah suara keluar dari piramida lagi. Aku tidak akan melupakan apa yang kamu lakukan untukku. Merawat musuhmu adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Kelahiran pedang iblis bab 1615 kebangkitan. Kamu mempunyai hukum yang unik, kata Radiant Eyes dari dalam raksasa itu. Berapa harga yang harus kamu bayar untuk melakukan kebangkitan ini? Apa kekuranganmu? Tidak ada kekurangannya, Grid Builder menjelaskan dari dalam piramida. Saya tidak lebih dari seorang ahli dengan alat yang tepat. Makhluk hidup menjadi cukup mudah dipahami setelah Anda mempelajari jutaan di antaranya. Noah merasa berterima kasih kepada pembangun hebat, tetapi situasi saat ini tidak membuatnya merasa nyaman.
Dia hidup kembali hanya untuk menemukan dirinya berada di antara dua ahli peringkat 9 yang siap bertarung. Piramida mulai bergetar sebelum Nuh sempat memikirkan hal lain. Lingkaran putih itu ditarik kembali dan berkumpul menjadi garis vertikal yang memotong struktur menjadi dua. Naluri Nuh menjerit, tapi dia tidak punya tempat untuk lari. Seluruh pasukan tidak bisa bergerak karena dua keberadaan itu mengendalikan tepi medan perang. Piramida itu tiba-tiba terbuka. Batu batanya mulai terpisah dari struktur utama dan memperlihatkan bagian dalamnya. Berbagai koridor dan ruangan menjadi terlihat oleh semua orang di area tersebut, dan sesosok tubuh yang bersinar segera muncul di tengahnya. Seorang pria paruh baya dengan rambut putih panjang dan tanpa janggut melayang di antara batu bata yang beterbangan. Aura putihnya menyebar ke setiap sudut wilayah, dan tekanan berat menyertai unjuk kekuatannya. Nuh dapat merasakan auranya berat, tetapi kekuatan itu tidak memberikan tekanan apapun pada pikirannya. Itu bahkan melindunginya dari langit putih dan melindunginya dari gelombang kejut yang dikeluarkan oleh piramida. Sudah terlalu lama, Grid Builder berteriak saat auranya meluas. Rambutnya berkibar tertiup angin yang dihasilkan oleh sosoknya. Kekuatannya yang luar biasa menyebar dengan hebat ke seluruh wilayah dan merembes ke semua hal di sekitarnya. Pengaruh Grid Builder tidak memicu reaksi apapun dalam masalah ini. Itu meresap begitu saja ke dalamnya dan menjadi bagian dari kainnya. Tampaknya sang ahli membatasi dirinya untuk mencemari materi tersebut. Noah segera memeriksa tubuhnya. Ambisinya bahkan melonjak untuk memberdayakan pikirannya dan memberinya pemahaman yang lebih baik tentang apa yang telah terjadi. Pemeriksaan itu tidak menghasilkan apa-apa. Nuh tidak menemukan sesuatu yang aneh di pusat kekuasaannya. Segalanya seperti sebelum pertempuran melawan lebah, kecuali energinya yang terkumpul. Surga dan bumi, Grid Builder berteriak sambil merentangkan tangannya dan melihat ke arah langit. Aku kembali, apakah kamu merindukanku? Ejekannya sepertinya memicu sesuatu di langit. Percikan putih terakumulasi jauh di atasnya dan mengancam akan melancarkan serangan yang membawa kekuatan yang bahkan Nuh tidak dapat mengerti. Percikan api berkumpul untuk menghasilkan suara berderak yang intens. Semua orang di area tersebut memahami bahwa sambaran petir besar akan menimpa pembangun hebat, namun ahli tersebut segera kehilangan minat terhadap peristiwa tersebut. Batu bata di sekitar Grid Builder mulai tersusun dalam bentuk yang berbeda. Mereka berbentuk meriam besar yang mengarah ke langit. Moncongnya bahkan menyala untuk mengumumkan datangnya serangan. Sambaran petir akhirnya jatuh, namun meriamnya tak segan-segan membalas tembakan. Dua serangan dengan kekuatan gila bertabrakan di udara dan meledak, menghasilkan gelombang kejut destruktif yang menyebar ke wilayah terdekat. Noah dan yang lainnya ingin melarikan diri, tetapi situasi mereka menghalangi mereka untuk bergerak. Tetap saja, aura putih Grid Builder melindungi mereka dari gelombang kejut atau getaran apapun yang mencoba mencapai posisi mereka. Bola putih yang diluncurkan oleh meriam dan sambaran petir meledak. Mereka membawa jumlah kekuatan yang sama, sehingga serangan tersebut akhirnya menghancurkan satu sama lain. Langit dan bumi tidak ingin kesengsaraan berakhir dan mengumpulkan lebih banyak percikan api, tetapi pembangun hebat bertindak lebih cepat daripada percikan api tersebut. Meriamnya ditembakkan lagi, dan ledakan terjadi di langit. Kesengsaraan menghilang setelah serangan terakhir, namun pengaruh langit dan bumi tetap mengepung pembangun hebat. Percikan segera mulai berkumpul di sekelilingnya dan menyatu menuju sosoknya. Langit dan bumi telah menandai dia sebagai musuh dunia lagi. Grid Builder mendengus, dan serangkaian garis menjalar ke seluruh tubuhnya. Teknik itu dengan cepat menyembunyikan kehadirannya dan mencegah auranya memicu hukuman langit dan bumi. Pakar tersebut telah mengembangkan sesuatu yang mirip dengan mantra Nuh. Mereka selalu tidak kenal ampun, komentar Grid Builder sambil mengangkat bahu. Aku baru saja hidup kembali. Ini bukan masalah besar. Apakah kamu sudah selesai? Radiant Eyes mendengus dari dalam raksasa itu. Bisakah kita bertarung? Tentu, Grid Builder tertawa. Maafkan aku. Senang rasanya bisa kembali. Aku tidak mengira aku akan sangat merindukan kehidupan terkutuk ini. Radiant Eyes berhenti berbicara dan memutuskan untuk memulai serangannya. Raksasa itu melambaikan tangannya, dan jejak cahaya merah terbang menuju Grid Builder. Pasukan antara dua ahli peringkat 9 hanya bisa diam di depan pelepasan kekuatan besar-besaran itu, tapi pembangun hebat berusaha melindungi mereka. Cahaya putih menembus tanah dan melahirkan tanaman bersinar yang menutupi pasukan dengan cabang-cabangnya. Pepohonan itu sepertinya mampu menghalangi gelombang kejut yang melintasi area tersebut. Mereka adalah perisai sempurna bagi keberadaan yang lebih lemah. Jejak cahaya merah terus terbang menuju Grid Builder, tapi ahli itu menjentikkan jarinya dan mengelilingi dirinya dengan lingkaran cahaya putih. Area tersebut berubah akibat pengaruh tersebut, dan hukum dunia tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Udara mengalami transformasi yang berbeda. Pengaruh Grid Builder mengatur ulang hukumnya hingga melahirkan serangkaian makhluk hidup mirip hantu. Kemudian, aura Radiant Eyes mencemari makhluk-makhluk itu dan membuat mereka menumbuhkan sayap serangga. Cahaya putih mengambil alih.
Ia menyusun kembali makhluk-makhluk hidup yang rusak itu sampai mereka menjadi sosok humanoid yang tidak memiliki ciri-ciri serangga. Aura merah kemudian mendapatkan kembali kendali atas area itu dan menerapkan transformasinya lagi. Kedua ahli itu bahkan tidak menyentuh diri mereka sendiri, namun aura mereka mampu mempengaruhi seluruh dunia. Ruang di sekitar bursa berputar dan berubah. Makhluk hidup kecil muncul di sekitar keduanya saat aura mereka berjuang untuk menang melawan lawan mereka. Sayap segera tumbuh di belakang mereka, tetapi serangkaian modifikasi kedua tiba sebelum mereka dapat meninggalkan area tersebut. Dia seharusnya memiliki kekuatan untuk mengusir kita, pikir Noah sambil mengingat setiap aspek pertempuran itu. Dia telah memilih untuk membiarkan kita menyaksikan pertarungan untuk mengajari kita sesuatu. Nuh dapat memahami skema pembangun hebat, dan dia akhirnya lebih menghargainya setelah penemuan itu. Pakar tersebut telah memberikan kesempatan kepada kelompoknya untuk mempelajari para ahli di puncak perjalanan kultivasi. Pembangun hebat dan mata bersinar tidak pernah saling bersentuhan. Mereka tidak pernah mengirimkan serangan besar-besaran dengan teknik tertentu yang bertujuan untuk membunuh lawannya dalam satu pukulan. Sebaliknya, mereka mempelajari kekuatan mereka untuk melihat apakah keberadaan mereka memiliki keuntungan dalam pertempuran. Pembangun hebat kebanyakan tertawa. Lingkaran putihnya tidak pernah berhenti bersinar, dan meriamnya segera berubah menjadi serangkaian senapan kecil yang menembakkan peluru yang terbuat dari cahaya kental. Sisa-sisa piramida juga bisa menjadi sesuatu yang lain, tapi Grid Builder tidak membutuhkannya. Dia masih dalam proses mempelajari aura Radiant Ice, jadi dia tidak berani mengungkapkan semua tekniknya. Cukup dengan permainan ini, Radiant Ice akhirnya menghela nafas. Dia tidak ingin mengganggu transformasinya lagi, tapi pembangun hebat tampaknya cukup kuat untuk membela diri. Dia bahkan tampak mampu mengalahkannya melalui piramida yang terbagi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1616 menjanjikan. Setiap gerakan dari dua eksistensi peringkat 9 mengubah dunia dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh eksistensi yang lebih lemah. Pembangun hebat melahirkan kehidupan. Pengaruhnya mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi makhluk hidup yang melayaninya. Di sisi lain, Radiant Ice mencemari materi dunia dan mengubahnya menjadi sesuatu yang mencerminkan hasrat terdalamnya. Apalagi makhluk yang lahir dari hukum pembangun hebat tidak dapat menangkis pengaruhnya. Pertarungan mereka menyerupai pertarungan antar domain. Kedua ahli itu meluncurkan aura mereka dan menunggu untuk melihat siapa yang akan menguasai dunia. Namun, mereka tidak pernah berhenti menyebarkan pengaruhnya, sehingga masalah ini terus mengalami transformasi tanpa akhir. Radiant Ice tidak ingin terus bertarung seperti itu. Grid Builder memiliki keuntungan dengan gaya pertarungan itu karena dia menggunakan hukum dan piramidanya. Sebaliknya, Radiant Ice hanya mengandalkan raksasanya. Raksasa itu tiba-tiba berhenti bergerak sebelum sosoknya mulai berubah. Makhluk itu berjongkok, dan anggota tubuhnya menyatu dengan tubuhnya untuk menciptakan gunung tinggi yang menyebarkan aura Radiant Ice. Auranya semakin kuat hingga langit berubah menjadi merah. Bahkan pancaran sinar pembangun agung tidak mampu melawan cahaya itu. Radiant Ice akan menjadi serius, tapi lawannya tidak menunjukkan rasa takut. Lingkaran merah perlahan mengembun menuju puncak gunung. Cahayanya terus meningkat, dan segera menjadi bentuk yang mengerikan. Mata bercahaya muncul di puncak gunung. Sosok mengerikannya tidak banyak berubah. Kaki, sayap, dan antena serangganya telah tumbuh, tapi dia tampak seperti yang diingat Nuh. Namun, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Noah masih mengingat pertemuan pertama mereka, dan dia merasa yakin bahwa cuacanya tidak merasakan bahaya yang sama seperti saat itu. Transformasi berhasil, desah Noah dalam pemahamannya. Noah tidak berbohong kepada Radiant Ice selama pertemuan mereka sebelumnya. Dia tidak bisa menipu keberadaan peringkat 9, jadi dia harus menasihatinya dengan benar. Radiant Ice kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam wilayah manusia, dan dia juga menyempurnakan transformasinya. Dia sudah menjadi bibrida buatan sendiri, tapi dia akan menjadi lebih kuat jika prosedurnya berakhir. Aku ingin tahu seberapa kuat dia nantinya pada saat itu, pikir Noah, tapi dia dengan cepat menahan rasa penasarannya. Keahliannya dalam bidang binatang ajaib membuatnya ingin mempelajari mata bersinar setelah transformasinya, namun levelnya saat ini tidak memberinya banyak kebebasan. Pakar itu harus mati sekarang, atau dia tidak akan hidup sampai hari lain. Mengapa kamu bahkan tertarik untuk menyelamatkan orang-orang lemah ini? Radiant Ice bertanya sambil mengarahkan wajah mengerikannya ke arah Grid Builder. Mereka sudah mencapai tujuan mereka. Tidak ada gunanya membiarkan mereka tetap hidup. Kamu gagal melihat musuh sebenarnya. Grid Builder tertawa sambil melambaikan tangannya untuk mengubah batu bata kuning tua menjadi senjata yang berbeda. Para ahli yang lebih kuat darimu telah mati di tangan langit dan bumi. Saya hanya melestarikan keberadaan yang memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ini. Kamu kalah dalam pertempuran melawan dunia, Radiant Ice mendengus. Aku selamat. Metodemu tidak bisa diandalkan. Aku yakin kamu bersembunyi di benda bertulis itu karena kamu terlalu takut pada langit dan bumi. Pembangun hebat tertawa.
Aku bersembunyi untuk mengumpulkan kekuatan, jawab Radiant Ice sambil merentangkan tangan dan kakinya yang tidak menyentuh tanah merah. Setiap makhluk hidup menggunakan pendekatan yang sama. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena melakukan apa yang diperlukan. Kamu mungkin bukan seorang pengecut, pembangun hebat menjelaskan, tetapi kamu tidak melakukan apapun untuk mengalahkan langit dan bumi. Kamu hanya ingin berkembang dan berharap untuk menghindari musuh-musuh itu selama sisa hidupmu. Saya kira kata-kata tidak ada gunanya pada saat ini, desah Radiant Ice. Mereka selalu tidak berguna, Grid Builder tertawa. Ayo, tunjukkan padaku inti duniamu. Dengan senang hati, kata Radiant Ice sambil tersenyum mengerikan. Auranya menyebar ke seluruh gunung, dan segerombolan lebah berkumpul di sekelilingnya. Pengaruhnya terus menyebar ke seluruh pasukan, dan makhluk-makhluk itu perlahan berubah. Lebah yang lebih lemah langsung mati, dan tubuhnya menyatu dengan spesimen yang lebih kuat. Perut, kaki, penjepit, dan mata tambahan tumbuh pada makhluk-makhluk itu seiring dengan peningkatan kekuatan mereka. Kulit mereka juga berubah. Bulu lebah menebal karena lapisan merah menutupi kerangka luarnya dan memperbaiki struktur keseluruhannya. Hukumku mungkin umum, Radiant Ice menjelaskan, tapi aku menerapkannya dengan cara yang tidak bisa ditiru oleh makhluk lain. Ayo, bergabunglah dengan duniaku. Aku bisa memberimu kesempurnaan. Grid Builder mengangkat alisnya sebelum melambaikan kedua tangannya. Berbagai batu bata berwarna kuning tua menyebar ke seluruh daerah terdekat dan menyatu dengan materi tersebut. Batu bata tersebut menyatu dengan tanah, udara, dan makhluk hidup yang masih berada di area tersebut. Mereka menjadi inti dari berbagai bengkel yang mulai menyerap energi di dunia untuk melahirkan makhluk-makhluk aneh. Serangkaian figur humanoid lapis baja tumbuh dari bengkel dan memiliki fitur berbeda, bergantung pada bahan yang digunakan selama pembuatannya. Beberapa di antaranya berwarna putih, sementara yang lain berwarna biru. Tentu saja kemampuan mereka juga berubah. Makhluk yang lebih besar keluar dari bengkel setelah pasukan itu. Serangkaian naga yang mirip dengan Duanlong muncul di dunia dan membuka mulutnya untuk mempengaruhi lebah. Tanaman ajaib juga tumbuh dari tanah dan mulai mengeluarkan aroma yang sepertinya mengganggu perhatian lebah. Pembangun hebat telah melahirkan makhluk yang dimaksudkan hanya untuk mengalahkan mata bersinar. Kalau begitu, ini akan menjadi pertarungan dunia, Radiant Ice mengumumkan. Anda bisa memberi kehidupan, tapi saya bisa memaksakan evolusi. Ini saatnya untuk melihat siapa yang berada di jalan yang benar. Radiant Ice mengangkat tangannya, dan lebah-lebah itu melesat ke depan. Auranya terus menutupi mereka dan memicu evolusi, sehingga kawanan tersebut memiliki penampilan yang sangat berbeda ketika mencapai Grid Builder. Grid Builder melirik lebah sejenak sebelum memerintahkan ciptaannya untuk melawan pasukan musuh. Namun, dia tidak lengah karena sensasi berbahaya tiba-tiba muncul di benaknya. Serangkaian cambuk yang terbuat dari cahaya putih bersih keluar dari sosoknya dan menghantam bayangan yang mencoba bergerak di belakangnya. Serangan itu membuatnya memahami identitas sebenarnya dari ancaman itu, tapi dia tidak merasa terkejut melihat pemandangan itu. Cambuk itu terjerat di sekitar tubuh mengerikan Radiant Ice. Sosoknya masih berada di atas gunungnya, tapi dia memutuskan untuk mengelabui pembangun hebat dan mengandalkan tubuh hibridanya untuk mengejutkannya. Serangan mendadak itu tidak berjalan sesuai harapannya. Grid Builder telah memperkirakan bahwa Radiant Ice akan mengandalkan kekuatan fisiknya. Bagaimanapun, setiap hibrida melakukan hal itu. Cambuk itu membakar kulit Radiant Ice dan membuatnya terjebak di posisinya. Namun, dia memiliki banyak kaki dan kekuatan fisik yang luar biasa. Dia bahkan berada di peringkat ke-9. Hampir tidak ada yang lebih kuat di seluruh dunia. Radiant Ice mengeluarkan suara mendengung yang memaksa Grid Builder mundur. Banyak boneka yang datang untuk menghabisinya juga hancur di hadapan teriakan yang memekakkan telinga itu. Pasukan lainnya berperang melawan segerombolan lebah. Mereka harus tetap di sana karena Grid Builder harus memahami cara menangani situasi itu. Grid Builder menemukan solusi berbahaya, tapi dia memilih untuk menghindarinya karena dia sudah lama pergi. Namun, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Pasukan Radiant Ice sedikit lebih lemah, tapi dia memiliki kekuatan fisik. Dia telah membalikkan keadaan dengan serangan terakhir. Kamu benar-benar memaksaku melakukan ini, desah Grid Builder sebelum mengeluarkan benda berbentuk oval. Aura item peringkat 9 menyebar ke seluruh langit dan membuat Radiant Ice ragu-ragu, tapi ekspresinya benar-benar membeku ketika dia melihat Grid Builder menyerap inti palsu tersebut. Aura pembangun hebat tiba-tiba melejit setelah penyerapan, dan ukurannya bertambah hingga ia menjadi raksasa setinggi 900 meter. Kelahiran Pedang Iblis bab 1617 unggul. Keberadaan Grid Builder sangat cocok dengan inti palsu. Tubuhnya menerima kekuatan baru itu dan tidak berhenti untuk mengubah sosoknya. Ayo kita urus barangmu dulu, kata Grid Builder dengan suara berat yang menyebar ke seluruh wilayah. Pakar itu menekuk lututnya sebelum menembak dari jarak jauh. Dia menghancurkan lebah dan boneka yang tak terhitung jumlahnya selama serangannya yang kejam, dan kekuatan yang dihasilkan oleh lompatannya melahirkan badai debu, puing-puing, dan angin.
Sosok besar pembangun besar muncul di atas gunung. Tinjunya sudah mengarah ke benda itu, tapi Radiant Eyes tiba-tiba muncul di bawah dan mengangkat tangannya untuk menghentikan serangan itu. Bentrokan antara kedua serangan tersebut menghasilkan gelombang suara yang membuat seluruh permukaan wilayah menjadi hancur. Bahkan tanaman ajaib yang melindungi Nuh dan yang lainnya berguncang dan terancam hancur karena tekanan itu. Sebagian dari kekuatan boneka terbang menuju tanaman ajaib. Dua bengkel pindah dan mulai memadukan makhluk hidup tersebut. Pertahanan di sekitar Nuh dan yang lainnya meningkat sambil memperoleh sifat logam yang dapat menghentikan efek samping dari pertempuran tersebut. Tanaman ajaib baru bekerja dengan sempurna, sehingga kelompok Nuh dapat fokus pada pertempuran lagi. Ekspresi mereka membeku ketika mereka melihat Radiant Eyes bahkan tidak bergeming ketika tinju besar Grid Builder menghantamnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menandingi kekuatan fisikku dengan meningkatkan ukuran tubuhmu? Radiant Eyes bertanya ketika senyum mengerikan muncul di wajahnya. Ini hanya tipuan, teknik terbaik. Sebaliknya, kekuatan fisikku berasal dari spesiesku. Pembangun hebat tidak menyerah. Dia mengangkat lengan keduanya dan mencoba meninju Radiant Eyes dari sisinya. Namun, dia menggerakkan tangannya untuk menahan pukulan itu lagi. Anda pasti salah paham, Grid Builder menjelaskan tanpa menarik tangan. Ini bukan teknik. Ini adalah prasasti yang menyatakan pusat kekuatan keempat pada tubuhku. Menyebutnya secara berbeda tidak akan membantu Anda di sini, lanjut Radiant Eyes. Kamu telah memutuskan untuk menantang kehebatan fisikku. Kesalahan ini akan mengorbankan nyawamu. Radiant Eyes menusuk beberapa kaki dan jarinya ke dalam daging Grid Builder. Dia merasa seperti sedang memotong mentega. Pakar tersebut hampir tidak memiliki pembelaan apapun yang perlu diperhatikan. Radiant Eyes dengan mudah merobek sebagian besar kulit Grid Builder, tapi Grid Builder tidak berhenti tersenyum. Dia hanya berpura-pura dengannya untuk melihat apakah dia punya kartu truf lainnya. Itu saja, pembangun hebat bertanya, apakah kamu tidak punya yang lain? Ini cukup untuk mengalahkanmu, lanjut Radiant Eyes. Anda telah melihat saya dengan pusat kekuatan keempat yang terutama berfokus pada ukuran. Pembangun hebat menjelaskan, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda setelah saya menambahkan yang kelima. Ekspresi Radiant Eyes membeku mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak bisa menghentikan apa yang akan terjadi. Inti palsu peringkat 9 kedua muncul di atas Grid Builder dan menyatu dengan tubuhnya sebelum memicu transformasi lain. Tubuh Grid Builder tidak tumbuh pada saat itu. Sebaliknya, kulitnya mulai bersinar dan memancarkan cahaya putih yang merusak semua yang disinarinya. Radiant Eyes mencoba menahan pancaran cahaya itu, tapi tubuhnya mulai meleleh karena pengaruhnya. Dia segera harus melepaskan tangan pembangun hebat dan memberinya kesempatan untuk melancarkan serangannya. Tinju besar itu menghantam gunung dan membuka serangkaian retakan di permukaannya. Grid Builder mengangkat tangannya lagi untuk melancarkan serangan kedua, tapi Radiant Eyes menendang dadanya dan melemparkannya menjauh. Pembangun hebat jatuh ke dalam tentara dan membunuh spesimen yang tak terhitung jumlahnya lagi. Dia juga menghancurkan banyak pasukannya, tapi dia bahkan tidak menganggap mereka sebagai kerugian. Radiant Eyes muncul kembali di atas Grid Builder dan menikam kakinya di kepalanya. Cahaya merah mulai mengalir ke tubuhnya, namun aura putih segera menjadi terlalu tak tertahankan dan memaksa lawannya mundur. Grid Builder tidak menyerah pada rencana awalnya. Dia melompat ke arah gunung lagi dan mempersiapkan dirinya untuk menghancurkan benda itu selama penyelaman itu. Radiant Eyes muncul di lintasannya dan menendang pipinya. Serangan itu membawanya keluar jalur dan membuatnya meleset dari gunung. Sangat banyak untuk 5 pusat kekuasaan, komentar Radiant Eyes. Pertarungan ini akan adil jika kamu menambahkan beberapa lagi. Aku mungkin akan melakukan hal itu, jawab Grid Builder setelah meluruskan posisinya. Dua inti palsu peringkat 9 muncul di sekitar sosoknya dan menyatu dengan tubuhnya. Kesadarannya meluas melampaui batas normalnya, dan aura aneh mulai merembes keluar dari kulitnya. Radiant Eyes tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap hal itu. Dia tidak dapat memahami betapa kuatnya pembangun hebat setelah setiap pusat kekuatan baru. Dia hanya tahu bahwa dia memperoleh kemampuan tambahan melalui mereka. Grid Builder melompat ke arah gunung lagi, dan Radiant Eyes mencoba mencegatnya. Namun, aura aneh dan kesadaran yang berat berhasil menekan kekuatannya selama beberapa detik, cukup bagi sang ahli untuk melanjutkan penerbangannya. Kedua tinju besar itu menghantam gunung. Strukturnya telah mengalami beberapa kerusakan, sehingga serangan tersebut berhasil menghancurkan seluruh bagian atasnya. Radiant Eyes mencoba menyerang Grid Builder, tapi auranya cukup untuk menangkisnya selama beberapa detik. Grid Builder dapat terus menyerang gunung tanpa gangguan, dan Radiant Eyes harus menyaksikan bagaimana benda terkuatnya berubah menjadi tidak lebih dari debu. Tidak ada pasukan sekarang, Grid Builder mengumumkan sambil menoleh ke arah Radiant Eyes. Kamu juga harus mencari tempat baru untuk melanjutkan transformasimu. Selain itu, langit dan bumi juga akan ada padamu mulai sekarang. Apakah menurutmu aku akan membiarkan perbuatanmu berlalu begitu saja? Radiant Eyes menjawab dengan nada marah.
Saya pikir Anda tidak punya pilihan, kata Grid Builder sambil menunjukkan inti palsu peringkat 9 lainnya. Ekspresi Radiant Ice membeku lagi. Dia telah melihat 5 sumber daya peringkat 9 dengan matanya sendiri, tetapi dia tidak percaya pembangun hebat memiliki begitu banyak sumber daya. Sebuah palu besar tumbuh dari tanah dan berakhir di genggaman Grid Builder. Sang ahli mengangkat senjatanya dan melambaikannya di tengah-tengah pasukan. Binatang ajaib dan boneka yang tak terhitung jumlahnya mati, tapi kehancuran itu tidak berhasil memuaskannya. Membunuh spesimen-spesimen itu tidak berdampak apapun pada situasinya. Mereka adalah pasukan yang menyebalkan, tapi mereka bahkan tidak bisa mencoba menyentuhnya dalam bentuk itu. Radiant Ice membatasi dirinya untuk menendang musuhnya sesekali. Rencananya adalah menunggu hingga pemberdayaan itu hilang, tapi tampaknya pembangun hebat telah menyempurnakan prosedurnya dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh lawannya. Pertempuran berkecamuk dan membuat kelompok Nuh terkagum-kagum dengan tontonan itu. Mereka tidak dapat melihat banyak tentang kedua ahli tersebut karena aura mereka yang membutakan membuat mereka tidak mungkin diperiksa oleh ahli peringkat 8. Tetap saja, mereka dapat memahami bahwa pembangun hebat lebih unggul dalam pertempuran tersebut. Radiant Ice tidak pernah berhasil melakukan lebih dari sekedar tendangan, tapi dia terus kehilangan kekuatan karena Grid Builder tidak henti-hentinya. Palunya mengenai Radiant Ice beberapa kali, tapi ketahanannya terlalu tinggi. Tidak peduli berapa kali dia menahan senjata itu. Dia tidak pernah mundur, dan gerakan Grid Builder akhirnya mulai melambat. Kelahiran Pedang Iblis bab 1618 penghitung. Grid Builder tidak menambahkan pusat kekuatan lain meskipun gerakannya mulai melambat. Pemberdayaannya sepertinya akan mencapai batasnya, tetapi sang ahli terus mengayunkan palu dan tersenyum. Di sisi lain, Radiant Ice menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Keuntungan bawaan yang diberikan oleh tubuh hibridanya perlahan-lahan mengubah skala pertarungan, tapi dia merasa cukup kesal dengan keseluruhan situasi. Radiant Ice percaya bahwa wujudnya saat ini mendekati kesempurnaan. Secara teori, dia harus melampaui semua eksistensi lain di dunia dalam hal kekuatan. Namun, pengaruhnya tidak berhasil mencemari pembangun hebat, dan kekuatan fisiknya yang unggul bahkan tidak meninggalkan luka di tubuh raksasanya. Pertempuran itu merusak keyakinannya. Jalannya tidak sesempurna yang dia kira. Bahkan seorang kultivator peringkat 9 yang baru saja hidup kembali dapat menekannya dengan mudah. Nuh dan Bibrida lainnya memiliki pandangan berbeda tentang situasi ini. Grid Builder secara keseluruhan tampak lebih kuat daripada Radiant Ice, tapi dia bisa menggunakan kelebihan bawaannya untuk menutupi perbedaan kekuatan itu. Pertarungannya relatif seimbang, dan tidak ada yang bisa menebak siapa yang akan menang. Namun, Noah dan Bibrida lainnya dapat menyadari bagaimana keunggulan Radiant Ice menjadi lebih signifikan seiring berlanjutnya pertarungan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Nuh, tetapi tidak satu pun yang melibatkan kemungkinan keterlibatan dalam pertarungan tersebut. Nuh tahu bahwa dia tidak mendapat tempat di antara para ahli itu, jadi dia membatasi dirinya untuk mempelajari apa yang berhasil ditangkap oleh indranya. Kemampuan untuk menambahkan pusat kekuatan sesuka hati memang menarik, tapi Noah tidak tahu apakah dia bisa menciptakan sesuatu yang serupa. Sebaliknya, pengaruh Radiant Ice memiliki sesuatu yang menyerupai ambisinya. Hukum mereka memiliki beberapa perbedaan. Transformasi Radiant Ice tidak wajar, sementara ambisi Nuh memaksa masalah tersebut untuk mengungkapkan potensi sebenarnya. Tetap saja, Noah merasa dia bisa melakukan sesuatu setelah menyaksikan pertempuran itu. Mungkin saya bisa memadukan sebagian aura korosif parasit dengan hukum saya, Noah bertanya-tanya saat pemandangan cahaya memenuhi langit. Grid Builder jarang berhasil mengenai Radiant Ice lagi. Bibrida itu sekarang mampu menghindari segala sesuatu yang terbang ke arahnya. Pasukan boneka bahkan tidak bisa berusaha menahannya tanpa bantuan tuan mereka. Tendangannya bahkan mengganggu serangan Grid Builder. Radiant Ice melemparkannya menjauh setiap kali kakinya menyentuh kulitnya, dan serangannya akhirnya berhasil membuka luka besar di tubuh besar itu. Disinilah trik berakhir. Radiant Ice berteriak saat dia terbang mengelilingi lawannya, meluncurkan serangkaian tendangan. Aku mengakui pencapaianmu, monster tua, tapi hidupmu harus berakhir di sini. Pembangun hebat tidak membiarkan kata-kata itu mempengaruhi pikirannya, tapi kebenarannya tidak dapat disangkal. Dia menjadi lambat. Kekuatannya saat ini pasti akan membawa pada kekalahan. Mati secara diam-diam tidak sesuai dengan keberadaan peringkat 9, bisik Grid Builder, namun kata-katanya menjangkau setiap sudut wilayah terdekat. Bengkel tersebut tiba-tiba berhenti membuat boneka. Bongkahan medan dan udara yang telah diubah menjadi teknik tersebut terbang menuju Grid Builder dan mengelilingi tubuh besarnya. Cahaya putih keluar dari bengkel dan menyelimuti Grid Builder. Cahaya itu menjauhkan Radiant Ice dan mencegahnya mempengaruhi prosedur. Energi di sekitar Grid Builder mulai memadat dalam bentuk arus deras yang mengalir menuju cahaya putih. Lokakarya tersebut menciptakan kepompong yang terbuat dari kekuatan murni, dan Radiant Ice hanya bisa menunggu untuk melihat apa yang akan dihasilkannya. Kilatan warna putih akhirnya menembus cahaya yang tak bisa ditembus itu.
Retakan vertikal menyebar ke seluruh kepompong dan memenuhi wilayah itu dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya segera meredup, dan kelompok Noah akhirnya bisa menyaksikan transformasi baru Grid Builder. Sang ahli telah mendapatkan kembali ukuran normalnya, namun kulitnya memancarkan cahaya putih bersih yang membunuh beberapa lebah yang tersisa di area tersebut. Bahkan Radiant Eyes berusaha keras untuk tetap menatap lawannya. Dia merasa tidak mampu menahan kehadiran itu. Seluruh keberadaannya menderita karena dia terlalu dekat dengan Grid Builder. Makhluk hidup tidak sempurna, Grid Builder mengumumkan. Kita sering memodifikasi diri kita sendiri untuk berjuang menuju kekuatan yang lebih besar, namun dunia selalu menemukan kekurangan dalam bentuk baru kita. Grid Builder melangkah maju, dan Radiant Eyes secara naluriah mundur. Nalurinya menguasai tubuhnya dan membuatnya menembak dari kejauhan, namun gelombang mental lawannya memaksanya untuk berhenti bergerak. Api memiliki es, cahaya memiliki kegelapan, lanjut pembangun hebat setelah dia muncul kembali di sebelah Radiant Eyes. Kesempurnaan tidak ada di dunia ini. Bahkan langit dan bumi pun gagal mencapai keadaan itu. Kamu selalu bisa menemukan sesuatu yang mampu melawan kemampuanmu. Grid Builder meletakkan tangannya di kepala Radiant Eyes, dan asap abu-abu keluar dari tempat itu. Rasa sakit murni muncul di ekspresi sang ahli, tapi dia tidak bisa bergerak di bawah tekanan pembangun hebat. Dunia saya selalu berubah, jelas Grid Builder. Semua yang kubangun membawaku selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Aku ingin melampaui para penguasa yang cacat ini. Bagaimana aku bisa kalah melawan seseorang yang menghabiskan hidupnya bersembunyi dari mereka? Grid Builder mengangkat tangannya dan mengungkapkan bahwa tanda yang dalam telah muncul di wajah Radiant Eyes. Pengaruhnya berhasil menghanguskan kulitnya dan mencapai tulangnya. Status hibridnya tidak bisa berbuat apa-apa melawan cahaya jahat itu. Kamu telah menjadi musuh yang baik, kata pembangun hebat sambil melingkarkan tangannya di leher Radiant Eyes, tapi aku tidak bisa menghormatimu. Radiant Eyes perlahan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Nalurinya memintanya untuk melarikan diri, tapi dia tidak bisa memuaskannya. Cahaya Grid Builder membuatnya terlalu lemah untuk lepas dari genggamannya. Berubahlah menjadi salah satu bonekaku. Radiant Eyes berteriak ketika anggota tubuhnya menusuk tubuh Grid Builder. Anggota badannya tidak berhasil melewati kulit ahlinya. Cahaya putih melemahkan kekuatan mereka dan memaksa mereka meleleh. Tetap saja, mereka berhasil mengirimkan aura merahnya ke tubuh pembangun hebat. Lingkaran cahaya putih yang terpancar dari sosok pembangun hebat meredup di titik-titik yang ternoda oleh aura merah, namun sang ahli tidak melepaskan lawannya. Radiant Eyes harus mati melawan teknik itu, atau dia akan memenangkan pertarungan. Saya tidak bisa kebal terhadap pengaruh Anda, Grid Builder menjelaskan, tetapi bentuk ini cukup tahan terhadap aura Anda. Saya harus menang, tetapi Anda masih memiliki peluang. Grid Builder tertawa terbahak-bahak bahkan jika Radiant Eyes terus menusukkan anggota tubuhnya ke tubuhnya. Zat merah menyebar melalui warna putih, tetapi ahlinya bahkan tidak repot-repot membela diri. Kamu hampir sampai, pembangun hebat tertawa. Aku bisa merasakan pengaruhmu mencapai pikiranku. Ayo, kamu pasti bisa. Adegan itu membuat tentara tercengang. Nuh telah melihat iblis surgawi melakukan tindakan bodoh, tetapi pembangun hebat termasuk dalam kelompok yang lebih unggul. Pemimpin kebodohan dan iblis ilahi tidak sependapat dengan perasaan Nuh. Adegan itu seolah menginspirasi mereka. Mata mereka bersinar, dan mulut mereka ternganga. Mereka benar-benar terpikat oleh sikap kurang ajar pembangun hebat. Biarkan aku pergi, Radiant Eyes berteriak sebelum matanya berbinar. Cahaya merah terang keluar dari matanya dan menerangi seluruh wilayah. Cahayanya membawa hukumnya dan memaksa semua masalah di area tersebut berubah. Tanah menjadi merah, udara kehilangan warna putihnya, dan beberapa boneka yang masih berada di area tersebut berubah menyerupai bawahan Radiant Eyes. Cahaya itu juga mencoba mempengaruhi pembangun hebat, tapi gagal melewati auranya. Ciri-ciri serangga Radiant Eyes mulai menyusut. Mereka masuk ke dalam tubuhnya sementara dia menyebarkan hukumnya ke seluruh daerah. Tampaknya teknik tersebut menggunakan mutasinya untuk mendapatkan efek yang lebih kuat. Namun, kartu truf itu tidak bisa melampaui pertahanan Grid Builder. Tangannya tidak pernah lepas dari tenggorokannya, dan asap abu-abu terus mengalir keluar dari tempat itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1619 simpan. Radiant Eyes berjuang saat tubuhnya kembali ke bentuk manusia normal. Bahkan matanya menyusut pada suatu saat dan menjadi titik-titik merah kecil yang terbenam dalam putihnya pembangun agung. Teriakan, makian, dan akhirnya permohonan memenuhi langit. Radiant Eyes mengungkapkan keinginannya untuk hidup dan mencoba membuat kesepakatan dengan Grid Builder, namun lawannya tidak pernah melepaskannya. Genggaman Grid Builder semakin erat saat auranya berhasil merusak kulitnya. Jari-jarinya kemudian melewati otot-ototnya hingga mencapai tulangnya. Sulit untuk membunuh eksistensi peringkat 9, terutama mereka yang memiliki tubuh hibrid. Namun, Grid Builder sepertinya mampu menekan seluruh keberadaan Radiant Eyes dalam bentuk terakhirnya. Dia telah berubah menjadi musuh terburuknya, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan apapun.
Tulang-tulangnya akhirnya menyerah, dan tubuh Radiant Ice terpisah dari kepalanya. Pembangun hebat tidak repot-repot menghentikannya agar tidak jatuh. Dia hanya mengangkat tangannya yang bebas dan melanjutkan korosinya pada wajah lawannya. Radiant Ice masih hidup meskipun sebagian besar tubuhnya telah jatuh ke tanah. Dia tidak lebih dari orang yang suka bicara, tapi pembangun hebat segera mengatasi masalah itu. Tangan pembangun hebat menelusuri wajahnya hingga berubah menjadi debu. Desahan kemudian keluar dari mulutnya saat warna putihnya meredup, dan aura anehnya menghilang. Transformasi barunya memungkinkan dia untuk menekan Bibrida dan membunuhnya dengan tangan kosong. Namun, itu hanya bentuk sementara yang didapat setelah mengumpulkan informasi tentang lawannya. Grid Builder telah berhasil mengubah keberadaannya menjadi musuh terburuk Radiant Ice, dan dia menggunakan kelebihan barunya untuk membunuhnya dalam beberapa gerakan. Bengkel dan boneka berhenti berfungsi setelah Radiant Ice meninggal. Beberapa lebah yang tersisa juga roboh ke tanah dan mati di permukaan yang hancur. Tubuh mereka bahkan mulai kehilangan seluruh pemberdayaan yang diperoleh melalui aura pemimpinnya. Sesuatu yang aneh terjadi pada dunia. Sebagian besar langit hancur saat pengaruh Radiant Ice lenyap. Materi tercemar itu tidak bisa tetap ada setelah intinya mati. Beberapa dari mereka tidak bisa hidup melewati kematian, desah pembangun hebat sambil berbalik ke arah Nuh dan yang lainnya. Sungguh luar biasa dia bisa mencapai level ini tanpa meninggalkan jejak permanen dalam hidupnya. Saya kira benda yang tertulis itu adalah seluruh dunianya. Tanaman ajaib yang melindungi tentara mundur ke dalam tanah. Noah dan yang lainnya akhirnya bebas meninggalkan area tersebut, namun kebanyakan dari mereka tidak berani bergerak. Hanya binatang ajaib yang melompati celah yang ditinggalkan oleh tanaman ajaib dan menembak ke arah mayat Radiant Ice. Mereka tidak bisa menahan naluri mereka di depan makanan yang tak ternilai harganya. "Kemana kamu pergi?" Noah berkata dengan suara gemuruh yang mengerikan. Harga dirinya terbang ke dalam gelombang mentalnya dan mencapai binatang ajaib yang berlari. Makhluk-makhluk itu tiba-tiba berhenti ketika mereka merasakan betapa marahnya Nuh terhadap perkembangan itu. Mereka segera menyadari bahwa Nuh tidak akan segan-segan membunuh mereka jika mereka mengambil langkah lain. "Kembalilah ke sini," raung Noah, dan sebagian besar binatang ajaib terbang kembali. Beberapa makhluk masih berada di kejauhan. Naluri mereka berantakan, dan pertarungan sengit antara rasa lapar dan harga diri Nuh terjadi di pikiran mereka. Noah dengan cepat berteleportasi di antara binatang ajaib itu. Makhluk-makhluk itu menundukkan kepalanya, tetapi beberapa dari mereka terus melirik ke arah mayat peringkat 9. "Berevolusilah mengatasi rasa laparmu," kata Noah sambil menggeram. "Lagi pula kamu tidak bisa memakan tubuh itu." Ambisinya mengalir dalam diri makhluk-makhluk yang ragu-ragu itu dan memberikan kejernihan dalam pikiran mereka. Mereka semua berhasil menenangkan diri, namun tak satu pun dari mereka yang mengangkat kepala bahkan pada saat itu. "Apa yang kubilang padamu tentang membungkuk?" Noah mendengus, dan gelombang kedua aura dingin menyebar dari sosoknya. Nuh siap merawat binatang ajaib itu. Dia sangat menghargai stabilitas, tapi makhluk-makhluk itu telah menunjukkan kesetiaan mereka. Salah satu dari mereka bahkan menawarkan diri untuk mengisi kembali pusat kekuasaannya selama kejadian di dalam piramida. Nuh ingin mencoba pendekatan damai sebelum melakukan pemotongan seperti biasa. Dia lebih suka menyelamatkan binatang ajaib itu jika memungkinkan. Bagaimanapun, mereka adalah bawahannya. Binatang ajaib itu perlahan mengangkat kepalanya. Nuh akhirnya bisa menyadari ekspresi mereka, dan dia hanya melihat rasa malu di wajah mereka. "Kembali menjadi tentara," perintah Noah. "Aku merasa samar-samar ada yang ingin bicara." Noah melirik ke arah pembangun hebat yang turun. Sang ahli perlahan-lahan kehilangan semua pemberdayaan yang diperoleh selama pertempuran. Tubuhnya kembali ke sosok manusia normal, namun cahaya putih terus mengalir keluar dari kulitnya. "Perasaanmu benar," Grid Builder mengumumkan sambil mendarat di sebelahnya. "Apakah semua eksistensi peringkat 9 menjadi tak terkalahkan selama pertarungan yang panjang?" Nuh menyelidiki hukum ahli tersebut. Tidak ada seorang pun yang tak terkalahkan, jelas pembangun hebat. Bahkan langit dan bumi pun bisa runtuh. Binatang ajaib yang lapar akhirnya berbalik untuk berlari kembali menuju tentara. Sebaliknya, berbagai pemimpin dalam kelompok Nuh meninggalkan bawahannya dan terbang ke arahnya. Wilfred, Theodora, Raja Elbas, Jordan, Ian, Alexander, Fergie, dan semua makhluk peringkat 8 lainnya di pasukan terbang menuju Nuh. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk berbicara dengan kultivator peringkat 9 karena takut. "Saya terkejut Anda berhasil membersihkan piramida," pembangun hebat mengumumkan setelah semua orang berkumpul di sekitarnya. "Sebagian dari diriku hanya ingin melindungi barang-barangku." Lelucon muncul di benak sang ahli, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Pembangun hebat tampak ramah, tetapi Noah dan yang lainnya tidak tahu seberapa besar mereka bisa mempercayainya. "Langit dan bumi tidak akan membiarkan ini terjadi," lanjut pembangun hebat. "Salah satu dari kalian telah memancing amarah mereka tanpa mencapai peringkat ke-9. Saya berharap kalian semua mendapatkan kutukan permanen dalam beberapa bulan ke depan."
Kenapa berbulan-bulan? Tiba-tiba Nuh bertanya. Mengapa langit dan bumi tidak segera mengaktifkan kutukan itu? Apakah menurutmu mereka tidak adil terhadapmu? Grid Builder bertanya sambil tersenyum. Saya hanya ingin memahaminya lebih baik, jawab Noah dengan tenang. Bukan hanya kamu yang ingin menghancurkan mereka. Ini menjelaskan mengapa mereka memberimu hukuman ini begitu cepat, Grid Builder tertawa. Ini hanya akan menjadi lebih buruk. Percikan api hanyalah awal dari kutukan. Saya juga pernah menghadapi makhluk humanoid yang terbuat dari sambaran petir, tambah Noah. Pembangun hebat mengangkat alisnya. Dia harus mengakui bahwa Nuh tampil unik bahkan di antara para ahli yang berhasil membersihkan piramidanya. Kamu adalah eksistensi dengan 4 pusat kekuatan. Pembangun hebat akhirnya berteriak. Penambahan organnya sempurna. Kamu berhasil mengejutkanku. Nuh tidak tahu harus menjawab apa. Dia samar-samar curiga bahwa pembangun hebat mengetahui keberadaannya sejak dia membangkitkannya. Tetap saja, Nuh tidak menyangka sang kultivator akan membicarakan hal itu secara terbuka. Keuntungan menjadi bibrida, Noah membatasi dirinya untuk menjawab. Memang benar, tapi kamu kehilangan sesuatu begitu kamu mencapai puncak rantai makanan, desah Grid Builder. Saya bisa saja mengubah diri saya sejak lama, tetapi keberadaan saya berfokus pada berbagai aspek kehidupan. Mendapatkan akses terhadap kekuatan fisik Anda hanya akan membuat saya kehilangan minat terhadap hal itu. Apakah kamu takut kehilangan arah? Nuh bertanya. Kami tumbuh lebih kuat dengan memperbaiki kelemahan kami, jelas Grid Builder. Mencapai keadaan stabil mendekati kesempurnaan adalah malapetaka bagi setiap peneliti. Saya membutuhkan kelemahan manusia saya untuk tetap menjadi seorang kultivator yang luar biasa. Noah terdiam, tapi dia tidak mengalihkan pandangannya dari Grid Builder. Dia telah mengajukan pertanyaan berbeda sebelumnya, tetapi ahlinya belum menjawabnya. Oh, benar, kata pembangun hebat. Yah, mereka punya banyak dunia yang harus dipertahankan. Dunia yang lebih rendah tidak membutuhkan banyak energi, tapi negeri abadi dan kota-kota di langit memberi banyak tekanan pada langit dan bumi. Mereka perlu menghemat listrik selama beberapa bulan sebelum menerapkan kutukan lain. Kelahiran pedang iblis bab 1620 jelas sekali. Kata-kata Grid Builder membuat para ahli membelalak. Fakta bahwa langit dan bumi perlu mengumpulkan energi sesekali cukup mengejutkan, namun kalimatnya mengandung sesuatu yang jauh lebih menarik. Apa sih kota di langit itu? Noah berteriak dalam benaknya, meski nama itu sudah banyak dijelaskan. Anda harus mempertimbangkan bahwa langit dan bumi menghabiskan sebagian besar kekuatannya dalam ekspansi yang terus-menerus, Grid Builder menjelaskan setelah memperhatikan wajah-wajah terkejut. Negeri ini hanya mendapatkan sisa dari kekuatan penuhnya. Menaklukkan pesawat dan mengisinya dengan nafas adalah hal yang sebenarnya. Penjelasannya hanya membuat para ahli semakin terkejut. Struktur pesawat dan proyek langit dan bumi selalu menjadi topik yang samar-samar di dunia budidaya, namun pembangun hebat sepertinya mengetahui segalanya. Apa yang kamu harapkan? Pembangun hebat melanjutkan. Langit dan bumi perlu menangkap pesawat demi kelangsungan hidup dan tujuan mereka. Mereka masih ingin mencapai peringkat ke-10. Saya kira mereka mengorbankan 1 atau 2 pesawat setiap beberapa era. Negeri abadi selalu berantakan selama periode itu. Pelan-pelan, Raja Elbas tiba-tiba berteriak sambil menurunkan pandangannya untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada sang ahli. Bisakah kamu mengulangi semuanya dari kota di langit? Yang lain tidak ragu-ragu untuk mengangguk, dan pembangun hebat akhirnya memahami alasan di balik keheranan mereka. Senyuman tak tahu malu kemudian muncul di wajahnya, dan tawa canggung segera terdengar di seluruh area. Aku lupa apa artinya berbicara dengan eksistensi di bawah peringkat ke-9, Grid Builder menjelaskan sambil menggaruk pipinya. Kamu seharusnya tidak mempelajari hal ini secepat ini. Pengetahuan ini seharusnya tidak gratis. Sudah terlambat, Noah mengumumkan sambil duduk lebih dekat dengan sang ahli. Jelaskan sekarang. Pembangun hebat ingin menolak, tapi dia merasa canggung di depan begitu banyak wajah penasaran. Terlebih lagi, para ahli tersebut telah menjadi bagian penting dari kebangkitannya. Dia tidak tahu betapa benarnya menyembunyikan mereka. Desahan akhirnya keluar dari mulutnya. Grid Builder membuka telapak tangannya untuk menciptakan serangkaian bola putih yang mulai melayang di depannya. Kita semua tahu bahwa langit dan bumi telah memberkati kita dengan nafas mereka dan semua kisah lainnya, jelas pembangun hebat. Energi mereka berjalan 2 arah. Sebagian mengalir ke pesawat mereka, sementara sebagian besar menyebar keluar angkasa, menuju dunia yang belum mereka temukan. Bolanya berubah agar sesuai dengan penjelasannya. Pembangun hebat mewakili wilayah langit dan bumi sebagai area melingkar dengan tanah fana di tepinya. Bidang yang lebih rendah berada tepat di luar langit putih, meskipun pancarannya menyelimuti mereka dalam struktur bola yang sangat besar. Sebaliknya, tanah abadi berada di dalam penghalang itu. Dunia akan memasuki aura putih dari waktu ke waktu. Beberapa hancur dan mengirimkan energinya ke langit, sementara yang lain tetap berada di luar langit untuk dijadikan sebagai bidang baru yang lebih rendah. Saya tidak tahu segalanya, Grid Builder mengingatkan.
Banyak dari pengetahuan ini murni teoretis, tetapi ini seharusnya merupakan struktur yang tepat dari wilayah langit dan bumi. Bisakah kita kembali ke pesawat yang lebih rendah jika kita meninggalkan langit? Raja Elbas segera bertanya. Pesawat yang lebih rendah mungkin berada di luar langit, jawab pembangun hebat, tetapi mereka berada di dalam wilayah langit dan bumi. Ruang itu sendiri adalah milik mereka di wilayah itu. Menjelajahinya tanpa alat yang tepat atau tingkat budidaya yang memadai adalah hal yang mustahil. Apakah kamu mencoba melakukannya? Alexander bertanya. Ya, sudah lama sekali, ungkap Grid Builder. Saya keluar dari salah satu lubang di atas zona pendaratan dan berkelana melewati kehampaan. Itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Saya tidak pernah berhasil melewati wilayah langit dan bumi. Semua orang terdiam. Gagasan untuk kembali ke pesawat yang lebih rendah memang menarik. Tetapi bahaya yang menyertai misi tersebut lebih besar daripada imbalan yang mungkin didapat. Bagaimana kamu menemukan jalan kembali? Nuh bertanya. Kelompokku memiliki benda bertulis peringkat 9 yang tetap melekat pada lubang untuk mengingatkan kita akan posisinya, jelas pembangun hebat. Namun, sangat mudah untuk kehilangan diri Anda dalam kehampaan, terutama ketika langit dan bumi mengendalikannya. Tim saya kehilangan 2 kultivator kuat selama misi. Mengapa kamu melakukan perjalanan itu? Raja Elbas bertanya. Aku bosan, dan langit dan bumi terus menggangguku dengan kesengsaraan mereka, dengus pembangun hebat. Juga, alam yang lebih rendah memiliki sumber daya yang dibatasi oleh lingkungannya. Langit dan bumi bahkan telah mengutuk beberapa dari mereka. Membawa mereka ke tanah abadi dan mendorong kekuatan mereka ke peringkat dewa dapat menghasilkan keuntungan yang layak. Nuh dapat segera memikirkan beberapa hal yang akan dia bawa ke tanah abadi. Spesies kesiar adalah ide pertamanya. Dia akhirnya bisa mendapatkan metode pelatihan terbaik untuk pikirannya dengan makhluk-makhluk di atas sana. Kami tidak pernah berhasil mencapai tingkat yang lebih rendah, ungkap Grid Builder sebelum para ahli bisa melamun terlalu jauh. Langit dan bumi tidak ingin kita pergi. Itu membuat Anda terus berputar-putar sampai Anda siap menyerahkan keberadaan Anda. Nuh sudah berbincang tentang daratan melewati langit. Dia tahu bahwa itu sulit untuk dijelajahi, tetapi dia tidak menyangka langit dan bumi akan melawannya bahkan di sana. Bagaimana dengan kota di langit? Alexander akhirnya bertanya. Mereka tidak lebih dari kota-kota di dalam penghalang yang sangat besar, kata Grid Builder sambil menunjuk ke langit. Hanya pengikut langit dan bumi yang bisa tinggal di sana. Saya mencoba menginterogasi beberapa dari mereka, tetapi saya tidak belajar banyak. Berapa banyak pengikut yang mereka miliki? Nuh bertanya. Saya tidak tahu, jawab Grid Builder sambil mengangkat bahu. Pergi ke sana juga berarti bunuh diri. Aku yakin langit dan bumi memiliki banyak eksistensi peringkat 9 di bawah kekuasaan mereka. Bagian langit itu terlalu berbahaya bagi kekuatan seukuranmu dan beberapa ahli yang layak. Percikan berkumpul di langit selama percakapan. Mereka terbang menuju kelompok itu dan berkumpul di sekitar iblis surgawi. Langit dan bumi langsung mengutuknya. Ini sudah dimulai, desah Grid Builder ketika dia memeriksa pemandangan itu. Sepertinya langit dan bumi memiliki banyak energi untuk disia-siakan untukmu. Kamu tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Pembangun hebat berdiri, tetapi Nuh menirunya dan menarik perhatiannya lagi. Kemana kamu pergi? Nuh dengan cepat bertanya, dan pembangun hebat tampak tidak senang dengan pertanyaan itu. Aku tidak bisa melindungimu selamanya, kata pembangun hebat dengan suara dingin. Saya rasa saya sudah melunasi hutang saya. Saya harus membangunkan seorang teman lama sebelum terbang kembali ke daerah badai. Tempat-tempat ini terlalu tenang. Apakah kamu berbicara tentang pencuri tertinggi? Noah bertanya lagi, tetapi reaksi Grid Builder sangat berbeda pada saat itu. Bagaimana kamu tahu nama itu? Pembangun hebat bertanya, dan Noah menunjukkan senyuman tak tahu malu. Aku akan memberimu lokasi warisannya jika kamu memberiku bagian dari mata bercahaya setelah mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dimakan. Noah melamar sambil mencoba berperan sebagai ahli dan mendapatkan bagian dari jarahan. Pembangun hebat membatasi dirinya untuk tersenyum dan beralih ke pidato yang berbeda, tetapi Noah merasa terpaksa untuk menyelanya lagi. Beri kami sumber daya dan pengetahuan yang jauh lebih banyak, kata Nuh. Warisan pencuri tertinggi ada di lokasi rahasia, tapi aku yakin kita sudah mencapai kesepakatan. Kami bahkan akan menunjukkan jalannya padamu jika negosiasi itu memuaskan kita. Apa yang kamu inginkan? Pembangun hebat mendengus. Tubuhmu sudah terlalu kuat. Kamu akan meledak jika menambahkan lebih dari itu. Kamu adalah seorang kultivator peringkat 9 yang mampu menciptakan benda-benda luar biasa, jawab Noah. Saya jelas menginginkan segalanya.